ada jarak di antara kita kalau itu merapat satu kubu. Kan nggak boleh terlalu dekat-dekat, ntar dikira lain-lain. Semuanya sama kubu. Saya jadi serba salah. Kubu aku ini deh. Aku kubunya Mas Kodari aja kalau gitu. Aku kubu netral. Kirain kamu mau mengisi celah di antara ini. Kita kan nggak boleh lah. Pilihan boleh beda. Pilihan boleh beda. Tapi yang jelas apa Mas Kodari? Yang jelas apa? Pilihan boleh berbeda tapi apa? Tetap menjaga silaturahmi, tetap berteman. Jangan sampai kejadian di mana di Sampang Madura itu ada yang tembak-tembakan, itu sangat memprihatinkan. Sebetulnya tradisi politik Indonesia itu cenderung damai kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya ya Filipina, kemudian di Bangladesh. Kalau di Filipina, di Bangladesh setiap kali pemilu, ya setiap kali pilkada itu ada yang meninggal. Kalau kita kan seharusnya tidak. Karena itulah kemudian ya sebetulnya hal-hal macam ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian Indonesia kemudian malah jadi seperti Filipina atau seperti Bangladesh. Nggak ada menginginkan hal itu sebenarnya, tapi kan sekarang, apalagi ya. Tapi sekarang kan kita jadi bertanya-tanya supaya Indonesia tidak menjadi hal-hal buruk yang tadi Mas Kodari bilang, berarti kan apa yang harus ditagih janjinya. Kalau kan lagunya udah Mbak Dini yang harus di sini kayaknya. Janji kok pindah? Hah? Kita semakin mendekat. Biar mereka makin dekat. Oke. Aku duduk deh kalau gitu deh. Janji-janjinya. Mereka kita kepung nih. Terkepung gimana? Di situ saya kira mau di sini tadi. Saya ngomongin janji. Aku ngomong janji. Apa lu gini? Suka ingkar janji beliau soalnya. Jangan. Kan belum berkuasa. Waktu zaman mahasiswa. Gimana? Kalau ngomongin soal janji, tergelitiknya soal apa sih Mas Faldo? Soal apa? Janji nggak akan impor kah? Atau janji 20 juta untuk guru? Loh. Aku aja langsung pengen jadi guru. Mbak Dini udah nalo. Iya, 20 juta lumayan. Ya kalau seandainya orang belum berkuasa ya janji mah gampang ya. Ya kayak petahana dulu mungkin juga punya banyak janji, yang kita juga sekarang lagi punya space untuk mengkritisi itu. Ya saya rasa setiap pemimpin ya wajar lah punya janji. Apalagi kan dia pasti ditagih-tagihin sama konstituen, pasti ditanya-tanyain juga. Iyalah, orang itu alasannya kenapa orang memilih, pasti kan harus ditagih. Gitu. Tapi kan yang paling penting gimana janjinya ditepatin atau enggak. Nah, lihat aja dalam proses dan argumen-argumennya sih, poin-poinnya rasional atau enggak gitu. Jadi rasional enggak ya? Kalau saya ya 20 juta, bagi saya yang penting bukan begitu. Tapi menurut saya ya kita harus nyari duit lebih banyak biar guru lebih sejahtera gitu loh. Logiknya jangan kita salahin uangnya dari mana. Kalau seandainya kita bisa nyari duit lebih banyak, 50 juta dibayar itu untuk guru-guru. Gitu. Kalau yang impor? Kenapa? Jangan dijawab. Kenapa aku nanya soal impor? Iya, aku juga mau nanya Mbak Dini itu Mbak. Yang melemah, peminat sudah sejumlah proyek infrastruktur. Ini juga janji-janjinya petahana juga. Jadi nggak cuman yang belum jadi. Zaman sekarang janji sana janji sini gitu ya. Petahana cuma janji gitu. Iya, janji sih boleh janji ya. Tapi kan maksudnya kalau janji itu juga tidak didasari gitu kan dengan ya data, fakta gitu, nggak ada perhitungan, nggak ada basisnya. Antara janji sama mimpi jadi tipis gitu kan. Ya setuju sih sama tadi Mas Aldo bilang, mau bayar 50 juta juga boleh asal ada duitnya. Nah pertanyaannya, angka 20 juta itu pas keluar kemarin udah dihitung belum ada duitnya apa enggak gitu kan. Kan harus sesuai dengan kekuatan APBN, jumlah guru ada berapa, visible atau enggak segitu, begitu loh. Jadi luar biasa ya koneksi antara Mas Faldo dan Mbak Dini ini ya. Mas Faldo, aku tanya soal janjinya dari timnya Prabowo Sandi, dijawab mengenai janjinya petahana. Kalau kita tanya ke Mbak Dini bilang janjinya kita Prabowo memang udah cek janji masing-masing. Walaupun artinya nggak ada yang jawab sebenarnya. Kita saling mengisi, melengkapi. Iya. Kalau nggak ada yang mau menjawab secara gamblang, Mas Kodari aja deh. Jadi yang mana nih yang janji yang tinggal janji? Kalau infrastruktur kan memang diperlambat karena sekarang pelemahan rupiah, sehingga kalau misalnya infrastruktur digeber terus, itu kan otomatis ada barang-barang yang kita harus import kan untuk pembangunan infrastruktur itu. Nah jadi sementara memang ada kebijakan The Fed yang kita tidak bisa kendalikan gitu kan, kondisi makro perekonomian global yang mana itu juga di luar kendali daripada Pak Jokowi, ya oke, yang bisa kita lakukan adalah ya udah slow down dulu deh infrastrukturnya gitu kan, supaya kita enggak
bisa membatasi mengurangi nih jumlah barang-barang yang diimpor gitu loh untuk pembangunan infrastruktur itu. Kalau kayak timnya Mas Faldo nggak boleh impor sama sekali. Aduh, kalau kita nggak boleh impor sama sekali ada janji tuh Pak Prabowo. Nanti kita dimusuhin sama negara-negara lain loh. Apapun jika ia jadi presiden. Konteksnya itu ada lanjutannya. Ngomongnya tentang swasembada sebenarnya. Jadi ya kita di dunia kayak sekarang nggak impor yang nggak mungkin lah gitu ya. Pasti kita butuh untuk bahan baku kita impornya banyak banget. Gitu kan. Buat balapan. Kudanya kan di tengah gitu. Kalau kudanya masih kecil. Udah diolah lagi Bang. Sebenarnya. Mau dibahas nih kuda nih? Enggak. Nah jadi sebenarnya sih kita mengaminkan bahwa memang nggak mungkin nggak impor. Iya, sebenarnya sih poinnya itu tentang swasembada. Ada lanjutan konteks kalimatnya. Saya sepakat bahwa kita hidup di dunia kayak sekarang, namun tentu kita harus punya poin penting. Kebijakan kita apakah ke arah sana gitu. Pak Jokowi berkali-kali kami sampaikan kita sangat mendukung infrastruktur, kita bilang infrastruktur penting. Tapi kan kita juga harus rasional gitu. Itu dengan kondisi pangan ya? Ya, perekonomiannya yang sekarang sangat ya dari luar lah, apalah inilah itulah macam-macam kan. Ya kalau bagi kami kita harus punya fundamental ekonomi yang kuat sih. Misalnya kita tahu bahwa untuk membangun infrastruktur cost-nya besar, dampaknya juga nggak panjang, nggak cepat gitu. Nah tentu hal-hal ini perlu dipertimbangkan dengan kondisi kita yang nggak kuat-kuat amat secara ekonomi. Maksudnya kita pengenlah infrastruktur yang rasional. Nah tentang impor-impor ini sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa poin yang ingin disampaikan Pak Prabowo itu adalah ketahanan dan kemandirian. Kalau seandainya kita bisa danain supply-nya bisa kita kontrol dari dalam negeri kita, kenapa kita harus nunggu dari luar gitu. Gimana Mas Kodari? Sesuai nggak dengan maksudnya konteksnya? Kalau tadi kan bicara konteksnya, maksudnya. Paham nggak sih orang-orang yang di rumah yang belum menentukan pilihan maksud dari kampanye-kampanye ini? Memang itulah bedanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi kan karena menang di Pilpres 2014, kemudian menjadi presiden, maka kemudian dia diharapkan telah melaksanakan janji-janji kampanyenya di tahun 2014 yang lalu. Nah, janji-janji kampanye itu kemudian dibandingkanlah dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Misalnya soal kan banyak tuh janjinya banyak sekali. Saya belum cek lagi berapa yang tahun 2014. Tapi yang 2019 aja saya lihat itu item-itemnya tuh banyak sekali tuh. Saya lihat ada 9 elemen, lalu kemudian masing-masing elemen itu ada breakdown lagi yang total mungkin kalau secara cepat aja mungkin sekitar 250-an janji lah katakanlah begitu. Nah, tentu tidak mudah untuk melaksanakan janji yang sampai ratusan itu, karena janji itu terlaksana atau tidak akan tergantung dua variabel. Pertama variabel internal, yang kedua variabel eksternal. Ada variabel-variabel yang mungkin kontrolnya itu locus of kontrolnya itu lebih banyak dari internal ya, sehingga kemudian lebih mudah direalisasikan. Misalnya seperti janji kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat misalnya, relatif sudah bisa dilaksanakan, distribusinya sudah luar biasa, kemudian juga dampaknya juga manfaatnya sudah dirasakan, walaupun kemudian kita lihat dalam perjalanannya untuk kartu Indonesia Sehat mengalami kesulitan yang lebih nyata dibandingkan dengan kartu Indonesia Pintar, misalnya dengan ternyata tagihan dari BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara kartu Indonesia Sehat itu kan sangat luar biasa besarnya, duitnya dari mana begitu misalnya, ditambah dengan debat-debat yang lain. Tetapi untuk bisa mewujudkan janji kampanye 2014 pertumbuhan ekonomi 7% menjadi sangat sulit ya, karena ya lagi-lagi ekonomi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi eksternal ya, situasi global yang memang situasinya tidak begitu kondusif begitu. Jadi kalau diserang dan tanda kutip dibandingkan dengan janji 2014, 7%-nya tidak tercapai karena 5,%. Walaupun kemudian kalau dibandingkan dengan kinerja ekonomi negara-negara lain relatif lebih baik ya, bahkan salah satu yang terbaik pencapaiannya. Dan tetap ada pertumbuhan loh meskipun di tengah keadaan fluktuasi harga komoditas terus kemudian juga faktor kondisi makro perekonomian global yang tidak menentu, tetap naik sih pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada tetap akan melihat bahwa satu sisi belum semua terlaksana. Itu tetap akan tetap ditagih begitu kan, karena bagaimanapun itu adalah terutama oleh oposisi, oleh 02. Artinya ada pihak yang menagih gitu kan. Yang menagih itu masyarakat. Iya. Oke lah. Iya, maksud saya itu 02 khususnya juga bagian dari masyarakat. Ini juga kan masyarakat juga berarti ya. Nah, masyarakat yang merangkap tim ses.
Enggak, masyarakatnya mendukung. Iya, Nah, ada yang lagi, ada juga yang bertanya, ini belum selesai, ditambah lagi jilid 2. Apa jangan-jangan ini adalah bagian dari supaya ada jilid 2? Loh, justru memang kan bertahap gitu ya. Pembangunan itu kan apalagi kalau kita mau bicara mengenai pembangunan kualitas manusia, itu nggak bisa langsung jebret instan gitu kan. Apalagi kalau saya sih bilangnya gini ya, kita fair lah gitu. Indonesia kan merdeka udah 73 tahun nih. Pak Jokowi bukan presiden pertama loh gitu. Jadi pada saat Pak Jokowi itu juga di awal pemerintahannya, dia juga udah banyak PR nih. PR yang mana itu dari hasil pemerintahan sebelum-sebelumnya gitu Kok kan. ngeliatnya ke kiri? Iya, sebelum-sebelumnya aku jadi Tapi kalau ngeliat ke situ nanti dia sensi. Jadi aku yang ngadu sini. Tim ya kan. Ya jadi seperti itu. Tapi toh juga kalau kita lihat memang dari awal itu disusunnya itu memang 2 layer gitu ya. Jadi tahap pertama memang makanya kita lihat digeber infrastruktur gitu kan. Karena memang sebelum pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan kita itu kan Jawa sentris. Nah, sekarang for the first time gitu ya, di Indonesia ini mulai pembangunan berbasis Indonesia sentris gitu. Jadi nggak cuma Jawa aja yang dibangun. Nah, karena ini banyak PR yang memang infrastruktur mesti gitu kan dilakukan. Karena seperti teorinya Mas Faldo tuh selalu menarik gitu loh. Dia bilang ekonomi itu terbagi jadi 3. Nah, produksi, distribusi, konsumsi. Oh, saya kira ekonomi lemah, ekonomi kuat. Nah, jadi yang dilakukan Pak Jokowi di periode pertama pemerintahannya itu adalah membangun jalur distribusi untuk nanti supaya produksi bisa ketemu dengan konsumsi. Dan dari situ kan bisa perekonomian itu berjalan gitu. Karena kalau kita membangun manusia, itu gimana ya kalau nggak ada akses gitu kan. Jadi harus ada akses dulu dong untuk kita masuk. Nah, kemudian nanti memang di periode kedua nih, rencananya udah jelas nih di program tadi tuh yang ratusan itu memang nanti akan diintegrasikan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah-wilayah yang sudah ada di daerah-daerah di mana infrastruktur itu sudah ada. Karena saya yakin nih, sebenarnya siapapun nanti yang akan menjadi presidennya, tentunya pasti ada linknya, ada yang bisa diapresiasi dari presiden sebelumnya ya. Ini memang langsung ngomong apa gitu. Soalnya gini, boleh, tapi aku tanggapin dulu sama Naya. Soalnya kan kalau dari presiden yang sebelumnya kita juga mengapresiasi ya bahwa kita bisa duduk dengan tenang, ngobrolin soal apapun. Berkat bapakmu ya Naya. Oh iya betul ya. Aku nggak sengaja loh. Aku nggak sengaja loh. Pilih Gus Dur. Jadi gimana? Kita lanjutkan ngobrolnya, dengerin Mas Faldo tapi sambil minum ya. Aku nggak mau. Iya, aku udah janji ke mereka berdua. Kalau aku termasuk yang berusaha menepati janji, karena kita punya kopi Jambi. Kopi Jambi spesial. Kami termasuk orang yang kalau janji sih sebenarnya beberapa janji-janji yang kami sampaikan juga sebelumnya petahana sempat sampaikan kok, tidak impor itu juga kita cuma ingin melaksanakan yang tidak bisa ditunaikan petahana sebenarnya.